Baik, untuk tidak memperpanjangkan waktu, kita langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu pembahasan yang dibahas, yaitu cleaving, pembahasan cleaving, ciri-ciri karakteristik embrio saat pembelahan, mekanisme pembelahan, dan pola pembelahan obalistik dan meroblastik dan untuk blastulasi, proses pembentukan blastula, macam-macam blastula. Selanjutnya, baik kita ke pembahasan yang pertama, apa itu clavage dan blastulasi? Pada awalnya akan membelah menjadi 2 sel atau dikenal dengan nama blastomere. Biasanya terjadi 30 jam setelah fertilisasi. 3 hari setelah fertilisasi, peningkatan jumlah sel yang cepat akan membentuk formasi kelompok 1 sampai 16 sel yang dinamakan. 4 hari setelah fertilisasi, morula masuk ke uterus. Di antara sel-sel blastomer, morula mulai terisi cairan dan kemudian menyatu membentuk rongga yang disebut sebagai blastocoel. Pada tahap ini, hasil konsepsi tersebut dinamakan blastula. Pembelahan yang disebut dengan clavage atau segmentasi terjadi setelah fertilisasi dan pembentukan zigot kemudian akan membelah berulang-ulang secara meiosis. Sel-sel hasil pembelahan zigot dinamakan blastomere. Serangkaian belahan yang vakum hingga memiliki suatu rongga yang dikelilingi oleh blastomere disebut dengan clavage. Next. Baiklah, untuk penjelasan. Next. Yang kedua, yaitu ciri-ciri atau karakteristik dari embrio saat pembelahan. Menurut Baliski, pembelahan sel ciri di antaranya, yang pertama, zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran embrio relatif tidak bertambah 3. Bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastozoel. Yang keempat, transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti, perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Yang keempat, utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama seperti telur pada awal bahan. Yang kelima, rasio sitoplasma inti membelah sangat rendah. Akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Next. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Dayang. Kepada Dayang, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Unesa Fitri. Sebelumnya, boleh nggak digedein PPT-nya? Ya. Mau dibesarin bisa nggak? Itu diklik tuh enable dia. Enable editing tuh diklik. Yayang mau ngapain ya? Ketimpa itu yang hijau-hijau itu. Hah? Ketimpa?
Jadi, Baiklah, selanjutnya yaitu mekanisme pembelahan kleafek pada ikan. Tahap-tahap perkembangan embriogenesis menjadi sebuah larva dimulai dari fase kleafek, pembelahan sel, morula, blastula, pembentukan blastodem, grastula atau penutupan kantung kuning telur, organogenesis, hingga embrio menetas dan keluar dari cakang telur selama fase kleafek. Berlangsung terdapat beberapa tahapan pembelahan berdasarkan jumlah blastomer sel, yaitu pembelahan tahap 1 menjadi 2 blastomer, pembelahan 2 menjadi 4 blastomer, dan pembelahan tahap 3 menjadi 8 blastomer, pembelahan tahap 4 menjadi 16 blastomer, dan seterusnya. Next, Sandia. Selanjutnya yaitu bidang pembelahan atau pola Krebs. Bidang pembelahannya terdapat 4, yaitu ekuator, latitudinal, meridian, vertikal. Pola pembelahannya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama radial atau blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah. Yang kedua ada bilateral, yaitu blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada ascidian. Yang ketiga yaitu spiral atau blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada molluska. Yang keempat itu ada rotasional atau blastula berbentuk bundar, rongga besar dan terdapat di tengah, dijumpai pada hewan mamalia. Saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih pada yang Penny Renova Putri. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Susilawati. Kepada Rizka, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Umi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu pola pembelahan Sclerophage. Nah, bagi-bagi telur dari tipe telur mempunyai bagi-bagian, yaitu cangkang telur yang berpori sebagai tempat pertukaran udara. Nah, terbagi menjadi selaput pembungkus telur, meliputi pertama yaitu membran prima yang dibentuk oleh oslama sebagai membran facialis atau derma dan dihasilkan oleh telurnya sendiri. Nah, yang kedua itu membran sekundер dibentuk oleh sel foliket sebagai zona pellucida pada mamalia. Nah, corona vertikal pada RDB dan evaskolia pada insecta dan Cyclotomata dan sel gunanya dari sel teca. Nah, yang ketiga itu selaput trichard dibentuk setelah fertilisasi di dalam ovidum sebagai kendor pada katak. Nah, korik pada ikan dan albumen pada burung. Nah, keempat itu selaput kuetek dibentuk di dalam utera sebagai kulit kapu pada burung, kapsula pada ikan, fitip pada serangga. Nah, sel telur pada ovarium dapat dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu pertama berdasarkan adanya tidaknya follicle. Telur dapat diklasifikasi berdasarkan adanya tidaknya. Saya ulangi. Yang pertama itu berdasarkan atas tidaknya yolk plastik. Nah, telur diklasifikasikan menjadi tidak adanya filler atau plastik atau yolk. Yang pertama yaitu leksik, yang kedua itu asertibah. Selanjutnya, nah yang kedua itu berdasarkan jumlah yolk. Berdasarkan banyak sedikitnya leksik atau yolk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu isohomo, gloliletika, mesolitik, polyhelti atau megalicetal. Nah, yang ketiga itu berdasarkan penyebaran atau resita atau detoplasma, yaitu ada 4, isoletik atau homo rectal, media orbital, celestial, dan setolital. Pada gambar itu maka bentuk-bentuk dari penyebaran rock. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizka Susilawati.
mengerti. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliani. Kepada kami persilahkan. Izin moderator siapa? Juliani atau Santia? Julian, Ganti aku aja, Mi. Mi. nanti cut aja ya. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandia. Kepada Sandia, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu berikut ini merupakan tipe pembelahan berdasarkan sel telur di atas. Yang pertama itu pembelahan holoblastik, di mana pembelahan menyeluruh, artinya seluruh sel telur mengalami pembelahan. Pembelahan plastik dibedakan menjadi beberapa, yaitu pembelahan holoblastik sempurna atau equal, blastomor yang seragam seperti sel telur tipe isoleta. Selanjutnya, pembelahan holoblastik tidak sempurna atau unequal, pembelahan balistik radia, pembelahan plastik spiral, pembelahan plastik bilateral, dan pembelahan holoblastik. Berikutnya pembelahan meroblastik, yaitu tipe pembelahan tidak menyeluruh pada sel telur, namun hanya sebagian dari sel telur. Pembelahan mitosis yang terjadi tidak disertai oleh pembagian yolk, sehingga pembagiannya adalah inti sel dan sitoplasma di kutub animal. Pembelahan meroblastik dapat dibedakan menjadi pembelahan meroblastik diskoidal, dan pembelahan meroblastik superstisial. Selanjutnya, setelah terbentuknya zigot, maka zigot akan melakukan pembelahan secara mitosis yang berlangsung secara cepat, namun tidak terjadi pertumbuhan. Pembelahan zigot dari 1 sel menjadi 2 sel, kemudian 4, 8, 16, dan seterusnya berlangsung di saluran tuba Fallopi. Hasil pembelahan zigot tersebut pada akhirnya terbentuk massa sel padat yang disebut morula. Masing-masing sel dari pembelahan awal ini disebut blastoma. Selanjutnya, blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada tahap perkembangan selanjutnya. Blastoma terdiri dari 2 bagian, yaitu jaringan embrio dan periblast. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan blastocoel. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Juliani. Kepada Juliani, kami persilahkan.
Baiklah, mungkin sinyal Julani sedang bermasalah. Kita lanjut ke untuk penjelasan saat ini akan diambil alih oleh Yayang. Kepada Yayang kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Nah, di sini blastula itu pada berbagai jenis hewan. Yang pertama itu ada blastula pada bintang laut atau pada Asterias sp, di mana pada bintang laut blastula atau tepatnya Coeloblastula terbentuk pada stadium 32 sel. Pada stadium awal, blastula mempunyai silia dan dinding blastula hanya ada satu lapisan sel. Sel-sel di apikal kutub anima mempunyai ukuran yang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan sel-sel pada kutub vegetatif. Di bagian kutub vegetatif dijumpai sel-sel mikromer yang nantinya akan berkembang menjadi mesenchima. Primer, rongga blastula atau blastozoel besar dan ada di bagian tengah embryo. Pada stadium blastula selanjutnya terjadi perubahan seperti lepasnya sel-sel mikromer ke dalam blastozoel. Nah, di sini ada contohnya dari blastula Asterias sp. Yang kedua itu ada blastula pada Amphiosus. Pada stadium pertumbuhan 8 sel, terbentuk rongga yang terletak di antara makromer dan mikromer. Rongga atau blastozoel yang terbentuk semakin jelas pada stadium 64 sel. Sejalan dengan pertumbuhannya, rongga tersebut membesar. Struktur yang terbentuk dinamakan blastula, terbentuk 4-6 jam setelah fertilisasi. Pertumbuhan akhir blastula berlangsung hingga embrio mencapai lebih dari 200 sel. Di sini ada contohnya. Yang ketiga itu ada blastula pada amfibia. Blastula beserta blastozoa pada amfibia, contohnya itu Xenopus sp, tercapai pada stadium 128 sel. Yang keempat itu ada blastula pada Aves, yaitu bentuk blastula pada burung adalah cakram atau tudung. Ketika lapisan tunggal blastoderm terbentuk, blastoderm kemudian membelah secara ekuatorial atau horizontal, menghasilkan 3-4 lapisan sel. Pada tahap ini, blastodis dibedakan menjadi 2 daerah, yaitu area pellucida atau daerah bening terletak di antara atas rongga subgerminal. Yang kedua itu ada area opaka atau daerah tampak pelah terletak di bagian tepi blastodis. Yang kelima itu ada blastula mamalia. Blastula mamalia dinamakan blastokista, mempunyai ciri adanya rongga berisi cairan yang dikelilingi oleh selapis sel pada bagian tepi atau trophoblast atau trophotoderm. Bagian dalam embrio ke arah kutub animal terdapat inner cell mass. Trophoblast merupakan bagian ekstra embrional yang membentuk selaput korion dan berperan dalam pembentukan plasenta, sementara inner cell mass akan menjadi cikal bakal embrio. Nah, sini juga ada terdapat yaitu macam-macam blastula. Yang pertama ada Coeloblastula, yaitu blastula berbentuk bulat dihasilkan oleh telur isolesital dan oligolesital. Contohnya itu pada Synapta sp, Asterias sp, Amphiosus, dan Amphibia. Yang kedua itu ada Discoblastula, yaitu blastula berbentuk cakram atau tudung. Blastodis tampak berkembang menyerupai cakram di atas massa yolk, misalnya pada ayam dan ikan zebra. Yang ketiga itu ada blastokista, yaitu blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam inner cell mass pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh trophoblast. Dihasilkan oleh telur isoletal, misalnya blastula pada mamalia. Yang keempat yaitu ada Spreoblastula, yaitu blastula dengan tipe masif tak berongga. Blastula ini dijumpai pada telur dengan tipe centrolesital. Contohnya blastula pada berbagai jenis serangga atau insekta. Sekian saya kembangkan pendapat. Baik, terima kasih kepada Yang Penny. Selanjutnya, teman dari kelompok 3 yang telah menjelaskan materi kita. Maka dari penjelasan teman-teman tadi dapat saya simpulkan, yang pertama pembelahan apa yang disebut dengan clavage atau segmentasi
aktivasi dan membentuk zigot. Zigot kemudian akan membelah berulang-ulang secara mitosis. Setelah fusi pronuklei, gamet jantan dan gamet pronuklei betina saat fertilisasi akan dihasilkan diploid pada zigot. Kemudian zigot membelah menjadi 2, 4, 6, dan 8 sel atau seterusnya. Yang kedua, fase klavage merupakan pembelahan sel secara mitosis menghasilkan 2, 6, dan 16 blastomer. Terhadap tahap 16 blastomer disebut dengan tahap klavage atau yang disebut dengan pembelahan. Pembelahan zigot 2 dan 4 belastomer terjadi pada sumbu anterior pada posterior. Pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu vertal dan dorsal. Pembelahan sel ini berlangsung namun tidak menambah ukuran zigot pada tumbuhan pembelahan ini. Zigot masih diselubungi oleh pelusida. Yang ketiga yaitu pola pembelahan klavage terbagi menjadi 2, yaitu holoblastik dan meroblastik. Yang keempat, blastulasi merupakan salah satu stadium yang mempersiapkan embrio untuk menyusun kembali sejumlah sel pada perkembangan selanjutnya. Distribusi yolk pada setiap jenis telur pada spesies berpengaruh terhadap bentuk-bentuk blastula. Umumnya, blastula memiliki sebuah rongga blastula atau disebut juga dengan blastoseol. Pembelahan zigot atau pembelahan mitosis menjadi banyak blastomer. Blastomer berkumpul membentuk seperti RBI disebut morula. Yang kelima, perkembangan lanjut dari morula disebut blastula yang dicirikan dengan adanya rongga blastoseol. Adanya rongga blastula memungkinkan untuk berlangsungnya gerakan-gerakan morfologi dan perkembangan blastula selanjutnya. Beberapa blastomer blastula akan berdiferensiasi menjadi inner mass dan trophectoderm. Pada proses bentuk selanjutnya, inner cell mass akan terdiferensiasi lebih lanjut menjadi 2 lapisan, yaitu lapisan hiplast atau sel-sel koboid kecil dan lapisan epiblast atau sel-sel kolumer yang meninggi. 2 lapisan ini yang menjadi cikal bakal cupping embrio atau disebut dengan embryonic disc. Yang keenam, macam-macam blastula, coelobella, discoblasta, bratokista, dan stareoblastula. Baik, sekian penjelasan dari kelompok saya. Saya sebagai moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata maupun penulisan dalam PPT serta makalah kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.